Hai teman-teman Bali Sruti, beberapa waktu lalu Bali Sruti berbincang dengan Ibu Dian dari Yayasan Kartini Manakara, Sulawesi Barat. Apa saja yang diperbincangkan Bali Sruti dengan Yayasan Kartini Manakara? Mari kita simak berikut ini. Mbak Dian kan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kartini Manakara di Sulawesi Barat ya? Iya. Boleh dong diceritakan karena nanti para pendengar atau penontonnya Bali Sruti biar mengetahui bahwa ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat di daerah Sulawesi Barat yang mempunyai kinerja yang berguna sekali bagi masyarakat. Silakan Mbak Dian, gimana Mbak Dian? Ya, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Dian. Saya direktur dari Yayasan Kartini Manakara yang telah berdiri sejak tahun 2008. Pertama, program kerja kami itu berkenaan dengan isu kesehatan reproduksi. Kemudian lama berproses, jatuh bangun, berlembaga, datang dan pergi. Kemudian dengan berbagai dinamika, membangun posisi tawar kepada pemerintah. Nah, sampailah kami di berbagai tawaran-tawaran pendanaan yang akhirnya kemudian berfokus pada beberapa isu. Oke. Isu apa aja itu, Mbak Dian? Isu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian kami juga ikut dalam proses-proses advokasi, regulasi, kebijakan, pengembangan kapasitas perempuan akar rumput, seperti misalkan mereka harus terlibat dalam proses musrembang di tingkat desa, menyuarakan apa yang menjadi kepentingan daripada masyarakat di sana, terutama kaum minoritas dan marginal. Wah, hampir sama ini fokus kerjanya tuh dengan Bali Sruti sesungguhnya ya. Iya. Tapi saya ingin tahu juga tadi fokusnya salah satunya itu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gimana situasi di Sulawesi Barat? Mungkin tentu berbeda dengan daerah-daerah lain. Iya, jadi kalau di Provinsi Sulawesi Barat tentu dengan penduduk yang banyak, dengan heterogen, di sana ini masih cukup tinggi, masih sama, bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja pelakunya. Kalau yang datang ke layanan yang kami sediakan itu lebih banyak dilakukan oleh keluarga terdekat. Oh, jadi Kartini Manakara juga ada menyiapkan layanan gitu ya, Iya. pengaduan gitu ya, Iya. bagi kekerasan perempuan dan anak. Tapi ternyata pelakunya banyak orang-orang terdekat ya. Betul. Jadi masih marak. Apa kira-kira sebabnya ya? Kok sampai banyak? Tapi kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Sulawesi Barat itu tinggi. Iya, tinggi. Jadi masih cukup tinggi. Kita sementara ini dalam proses mengumpulkan data dari 2021 sampai 2023 ini juga datanya kurang lebih terjadi, kalau yang kami layani itu per bulan biasanya 3-4. Seperti itu sih Bu. 3-4. 3. Itu jenis-jenis kekerasannya apa? Ada, kalau yang di bulan per Januari itu ada 3 kasus. Itu ada kasus KDRT 2, kemudian penelantaran anak 1. Di bulan Februari ada pelecehan seksual 2, penelantaran anak 1. Terus itu nanti dirujuk kemana, atau ditangani langsung atau bagaimana? Kami bermitra dengan pemerintah setempat, terutama P2T P2A Provinsi Sulawesi Barat, kemudian unit PPA Polda Sulawesi Barat, sangat sangat responsif kok Bu, karena mungkin sudah lama ya. Seperti itu. Jadi dirujuk ke sana ya? Iya, kami bagaimana memastikan bahwa mereka mendapatkan kepentingan terbaik korban. Kemudian untuk regulasi, nah itu advokasi regulasi yang tentu saja yang pro terhadap perempuan dan anak. Seperti apa itu Mbak Dian?
Di tahun 2019 Kartini Manakara bekerja sama dengan Institut Kapal Perempuan, itu kami mendorong surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang pencegahan perkawinan usia anak. Waktu itu Sulawesi Barat memasuki urutan pertama di Indonesia tinggi angka perkawinan anak. Kemudian juga ikut menyuarakan apa yang menjadi regulasi-regulasi yang sangat penting untuk pemerintah Sulawesi Barat, tentu ya kayak misalkan Undang-Undang SPA, Sistem Perlindungan Anak, kemudian di tingkat akar rumput bagaimana mereka berperan menyuarakan kepentingannya di tingkat musrembang desa, seperti itu. Wah. Ada juga pada saat bencana kemarin kami juga bekerja sama dengan UNEPI mendorong subklaster KBG untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada saat situasi bencana. Wah, waduh, banyak sudah ya kontribusinya terhadap masyarakat, Mbak Dian. Jadi Kartini Manakara ini sebagai lembaga swadaya masyarakat ya, yang tentunya membantu pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, untuk program tahun ini apa, Mbak Dian? Tahun ini kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan penanganan terhadap korban kekerasan. Kami fokus ke bagaimana penyediaan sumber daya manusia di lembaga kami, tentunya bermitra dengan teman-teman yang membuka ruang untuk Kartini Manakara. Kemudian di tahun ini juga ada Institut Kapal Perempuan dengan program Equal Measure. Kami akan mengumpulkan, masih proses hari ini mengumpulkan data perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kami juga akan melaksanakan sosialisasi implementasi Undang-Undang TPKS agar benar-benar dijalankan seperti dengan apa yang dimandatkan di Undang-Undang. Yang paling pokok adalah bagaimana sama-sama menyuarakan Undang-Undang PRT ini segera disahkan. Oke, ya kami juga Mbak Dian selalu menyuarakan gimana agar pro terhadap perempuan ya, seperti undang-undang RUU ya, masih RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, yang sama-sama semua aktivis perempuan, lembaga swadaya perempuan yang pro terhadap perempuan terus bergerak untuk mendorong DPR RI untuk mengesahkannya menjadi undang-undang. Nah, dalam undang-undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ini ya, di situ juga ada perlindungan perkawinan anak yang juga merupakan itu salah satu kekerasan yang terakomodasi dalam undang-undang nomor 12 tadi. Nah, kalau saya kita melihat di media, Sulawesi Barat itu tinggi perkawinan anaknya ya. Bagaimana itu bisa terjadi, Mbak Dian? Kenapa itu bisa terjadi? Apa alasannya sampai tinggi terjadi seperti itu perkawinan anak-anak? Tentu kalau perkawinan anak-anak ini terus meningkat terjadi, itu akan mempengaruhi generasi pemimpin kita ke depan. Iya, betul. Gimana itu, Mbak Dian? Betul sekali, Bu Luh. Jadi kalau dari Sulawesi Barat itu memang pernikahan anak hari ini masih sangat tinggi. Dari data yang kami himpun melalui program Equal Measure, itu juga mencatat ada pelonjakan tinggi sekali, yang kemudian ini menyebabkan angka kematian ibu dan bayi, putus sekolah. Ini menurut saya secara pribadi kenapa kemudian tinggi itu karena pengambil kebijakan kami di Sulawesi Barat ini tidak sama perspektifnya, menganggap bahwa ini bukan sebuah masalah. Jadi kemudian tidak ada gerakan bersama yang kemudian satu arah, tapi kami mencoba untuk memulainya dengan data
kemudian melakukan penguatan-penguatan, misalkan di tokoh agama, agar tidak menikahkan anak sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan. Kemudian bagaimana masuk ke remaja dengan penguatan-penguatan remaja, misalkan lewat pendidikan kesehatan reproduksi, masuk ke sekolah-sekolah seperti itu. Wah, itu kerja kita bersama sesungguhnya ya Mbak Dian ya. Aduh, semoga saja kita juga bisa bersama-sama ya menghapuskan perkawinan anak ini. Jadi stop perkawinan anak untuk generasi bangsa yang lebih baik nantinya berikutnya. Baik Mbak Dian, terima kasih sekali atas waktu dan informasinya. Tentu ini juga bisa menginspirasi Bali Sruti atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya yang pro terhadap perempuan dan anak untuk kita selalu bisa bekerja sama. Nah teman-teman, ternyata banyak sekali yang dibahas ya, mulai dari fokus kerja dari Yayasan Kartini Manakara, situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Barat, hingga faktor penyebab terjadinya lonjakan perkawinan anak di Sulawesi Barat. Teman-teman, nantikan terus tayangan-tayangan Bali Sruti berikutnya ya di YouTube Bali Sruti.